pertama buka Word dulu ya, tulis saja Word, diklik ya. Kemudian pilih blank dokumen. Yang pertama perlu kita atur di dalam buat makalah itu pengaturan kertasnya. Nanti bisa klik layout ya, kemudian klik sebelah sini ya, klik setup. Nah ini ada di pojok, diklik. Nah biasanya kalau bikin makalah ya, itu atap atasnya itu 4 cm, bawah 3 cm. Ini perhatikan sentinya ya, kadang-kadang tidak tulisannya sentimeter ya, jadi ditulis 4 cm ya. Kalau tulisannya inci ya ditulis 4 cm. Tapi kalau udah di sini sentimeter, langsung tulis angkanya aja gitu ya. Ini leftnya 4, right-nya 3. Jadi top 4. Kalau mau memastikan 4 cm gitu nggak apa-apa juga, 3 cm. Kalau tulisannya inci petik 2 itu berarti inci loh ya. Hati-hati dengan itu, bisa diatur settingannya sebenarnya. 3 cm. Nah ini seperti ini. Nanti kemudian papernya pakai A4 ya, ini kadang-kadang lupa di setting. A4 layoutnya nanti different first page ya, karena nanti saya mau contohkan penomorannya itu ketika ada bab dia di bawah tulisannya, ketika tidak ada bab itu tulisannya di atas ya. Tuh. Jadi mau dibedakan ya. Tadi ya di sini kita pilih yang different first page. Nah kalau different odd and even ini biasanya kalau bukunya bolak-balik ya, bukunya dicetak bolak-balik ya, itu different odd and even. Jadi saya ulangi lagi ya, marginnya 43 43, papernya pastikan A4, layoutnya nanti different first page nya dicentang ya. Fungsinya kalau misalnya pas bab, penomorannya itu di tengah bawah, kemudian misalnya kalau halaman bukan bab itu penomorannya di atas. Nah itu mau kita contohkan juga ya. Nanti klik OK. Ini manfaatnya kalau teman-teman besok tugas akhir ya, tugas akhir nanti pasti begitu ya. Kemudian nanti hurufnya ini di setting dulu ya, di setting dulu. Misalnya hurufnya ini perhatikan Times New Roman, kemudian 12 ya, kemudian di sini spasinya 1,5 apa 2 ya, terserah ya nanti ya. Oke, saya pakai 2 gitu ya. Kemudian rata kiri kanan ya, rata kiri kanan justify. Jadi tadi hurufnya 12, atau bisa juga diedit di sini. Jadi kalau memilih ini nanti settingannya sudah begitu ya. Saya ulangi lagi, diupdate lagi. Jadi sudah rata. Nah misalnya judulnya hardware ya, hardware ya, judulnya hardware. Nanti tinggal ditebelin gitu ya, terus ditengahkan, ditengahin ya. Nanti di bawahnya tulis tugas mata kuliah apa nih, teknologi informasi, teknologi informasi, dosen gitu ya. Boleh pakai mcom juga boleh, mcom. Nah kemudian dikasih gambar ya, buka CD juga boleh, lewat insert juga boleh, terserah teman-teman ya mau caranya seperti apa. Buka folder boleh, nanti Ctrl C paste juga boleh, lewat picture sini juga boleh. Tadi taruhnya di download ya tadi ya, ke dokumen. Logonya mana ya,
Kalau bingung picture gini ya. Online itu berarti online picture aja nih ya. Oke, di sini aja. Tadi saya lupa ya, nanti logo YKY. Wah, enggak ini ya. Nih, show all result. Ada ya nih. Oke. Insert. Nah, oke. Gede banget. Nah, biasanya itu 8 cm. Ya, di sini dirubah 8 cm. Yang ini udah otomatis ya. 8 cm sih biasa. Nah, 8 cm 8 cm sih biasanya. Ya, ukurannya logo biasanya 8 cm kali 8 cm. Nah, kemudian ngaturnya tadi di sini ya, teman-teman ya, sentinya ya. Di mana tadi? Layout ya. Mana ya tadi? Di format ya, sorry ya, ini di formatnya sebelah sini ya. Nah, itu nanti bisa diperhatikan kurang lebih 8 cm ya ukurannya. Kemudian punya mau habis. Ini misalnya Mbak Tiara ya. Mbak Tiara oleh Tiara Nur Awaliyah. Di sana pakai NPM apa NIS ya namanya? NIM. Mbak Tiara biasanya pakai apa? NIM apa NPM di sana sih? Nih. Nomor NIM-nya berapa Mbak Tiara? Kecil banget suaranya. Dah, itu aja ya kira-kira aja. Oke. Kemudian prodinya keperawatan ya, program studi keperawatan. Nama kampus Anda Akademi Keperawatan YKY. Nah, di sini ditulis ini bulan Oktober ya, Oktober 2021. Udah selesai ya. Oke, terus nah di sini kita mau bikin heading ya. Mulai di sini ada headingnya. Untuk bikin heading misalnya kata pengantar ya, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini karena mau ini buat kita standar ya, nanti di blog ya. Di blog nanti ini ada heading 1, perhatikan ya. Ini tolong diperhatikan. Heading 1, klik kanan update ya. Klik kanan update. Nah, ini headingnya. Jadi heading 1 jadi kayak gini nih heading satunya. Ya, jadi tadi klik kanan update heading 1. Ya. Kemudian apa namanya? Ngetik ya, kata pengantarnya bebas. Berarti tombol tab ya tadi ya. Tombol tab aja ya. Kalau mau masuk tombol tab. Nah, ini bla 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 gitu ya. Bla 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 ya. Ya tentu saja nggak begitu ya, teman-teman ya. Nah, tab kalau mau masuk. Tuh misalnya ya. Oh ya, ini misalnya 2 paragraf. Oke, kalau sudah selesai kata pengantarnya, mau pindah halaman, jangan enter ya, cukup kontrol enter, tombol kontrol ditekan sama tombol enter, dia langsung pindah halaman ya. Jadi kalau biasanya teman-teman ada yang
pindah halaman aja sampai di enter lama gitu baru pindah halaman ya. Jadi sebenarnya sih tidak perlu di enter berkali-kali ya. Bicaranya tadi gimana? Kontrol sama enter, dia langsung pindah halaman tuh. Nah untuk misalnya tadi nanti melihat sini navigation pane-nya yang bisa dilihat. Nanti tadi view, kemudian navigation pane, supaya mau loncat-loncat kayak daftar isi ya gitu bisa kelihatan. Berikutnya daftar isi ya, daftar isi. Jadi berarti tadi home, pilih heading 1 ya, lagi heading 1 lagi. Daftar isi. Ya, nanti aja nih saya rangkai lagi ya. Oke, tadi kalau mau pindah tadi control enter ya. Control enter. Control enter. Control enter. Nah, misalnya nggak usah daftar gambar kali ya. Nggak usah daftar gambar ya. Oke, sebenarnya sih bisa juga kalau mau ya, daftar gambar juga boleh. Nah, daftar. Oke, buat aja daftar gambar. Ini berarti heading 1 lagi ya. Heading 1 lagi, daftar gambar ya. Nanti dibuatnya nanti otomatis juga. Kontrol enter ya teman-teman ya. Selanjutnya bab. Oh ya, ini karena sudah bab, ini harus ganti penomoran. Tadi bukan kontrol enter, tapi gini caranya ya, coba perhatikan ya. Desa layout ya, pilih layout, break, next page ya, karena penomorannya sudah berubah. Kalau di kata pengantar ini halaman judul sampai daftar gambar ini penomorannya itu apa namanya, pakai i ya kan, i Romawi ya, Romawi tapi huruf kecil gitu ya, huruf kecil. Nah itu karena berikutnya baru penomorannya normal, maka di sini harus di break page-nya ya. Jadi break next page ya teman-teman ya. Ini perhatikan, break next page. Kemudian nanti tulis misalnya bab 1 ya. Tulisannya bab 1 ya. Pendahuluan. Oh ya teman-teman, tadi enternya bukan enter biasa itu tadi ya, shift sama enter ya teman-teman ya. Karena kalau Anda enter begini dia pindah jadi normal ya. Jadi pas bab itu shift, tombol shiftnya ditekan ya sambil enter ya, pendahuluan supaya tidak berubah. Jadi shift enter ya, shift sama enter, bukan di enter biasa. Kalau Anda enter biasa nanti dia jadi normal ya, jadi jangan di ya gitu. Kemudian di sini a titik tab ya, pakai tab. Nah ini kalau mau mundur ini bisa pakai ini nih, maju mundur ya teman-teman ya, atau Ctrl M sama Shift M. Nah ini supaya rata saya mundurin tadi, jadi boleh juga penomorannya dari sini juga boleh nih. Nah ya, kemudian nanti ditebelkan, Ctrl B ya, atau di sini bold, Ctrl B juga boleh. Nah sudah selesai ini di blok, kemudian klik kanan update heading 2. Ini nanti jadi heading 2 ya, gitu. Heading 2. Jadi di sini jadi heading 2. Di sini kelihatan ya heading 2 nya. Nah di sini bisa nulis misalnya B pengertian hardware ya. Nah misalnya nulis hardware adalah
perangkat fisik dari komputer yang dapat disentuh dan terlihat ya secara fisik juga ya misalnya. Nah teman-teman kalau mau mengutip ini pendapat ya, misalnya ngambil pendapat orang, caranya ini diperhatiin, misalnya itu bikin daftar, isinya otomatis juga daftar pustakanya. Nanti pilih reference, kemudian diperhatiin ya, kemudian insert citation ya, insert citation untuk bikin data add new source ya, misalnya autornya ini contoh aja Abdul Qadir misalnya ya, judul bukunya yang Anda kutip. Nanti saya contohkan cara ngutip dari buku ya, nggak boleh dari situs ya, jangan dari situs, jadi harus dari buku. Dan Abdul Qadir misalkan judul bukunya Pengantar Sistem Informasi. Oh ini perhatikan nih, saya salah ini, ada masih jurnal artikel ya, ini dari buku. Kalau dari buku tulisnya buku ya. Ini perhatiin juga tipe of source-nya ini buku apa jurnal. Nah ini otomatis dirubah ya, pengantar sistem, ini tadi otomatis ya, tadi ya saya tulisnya Abdul Qadir tapi dia rubah otomatis. Pengantar sistem informasi year misalnya 2017 ya, misalnya City Yogyakarta. Publisher Alex Media misalnya nih ya, Komputindo misalnya, ini cuma contoh saja. Jadi kalau sudah selesai klik OK ya. Nah ini otomatis teman-temannya tulisan ini ya, bukan buat sendiri, tulisan ini tidak buat sendiri tapi otomatis ya. Jadi kalau mengambil harus ambil dari referensi ya teman-teman, ini nggak boleh tidak dari referensi. Nah kemudian misalnya nulis lagi ya, nah untuk penomoran biasa aja ya, tidak pakai ini. Kalau mau mundur tadi ini ya, rata sini aja, ini mau maju ini mundur gitu ya teman-teman ya. Satu misalnya ini contoh aja ya. Ya ini misalnya gitu ya, misalnya. Terus nanti tinggal ngutip lagi ya, saya contohin lagi. Oh ini ngutip lagi, berarti tadi reference kemudian insert citation ya. Kalau masih makian tadi bisa ini kelihatan ya. Nah, add new source ya, misalnya autornya adalah Rehan misalnya, ini cuma asal aja ya. Kemudian kalau penulisnya lebih dari satu, klik corporate ya, penulis kedua ya, corporate ya. Nah ini corporate author itu penulis perusahaan ya. Nah gitu, berarti bukan orang ya, tapi perusahaan. Misalnya atas nama, bukan atas nama perorangan tapi atas nama perusahaan. Kemudian title-nya misalnya teknologi informasi. Kok baru keluar masuk atau gimana? Year 2016 ya. Waktunya udah mau selesai. City Yogyakarta juga.
publisher, publishernya misalnya Andi misalnya. Nah seperti itu. Jadi ini otomatis ya, otomatis. Nah dan seterusnya ya cara mengutip. Saya ngutip lagi misalnya hardware Nah ini cuma contoh ya, ini cuma ngawur ya, kira-kira ngambil lah begitu ya misalnya. Kemudian tadi caranya insert citation ya, add new source. Tadi saya ulang, ini perhatikan ini buku. Bisa juga corporate author, ini misalnya yang buat bukan orang tapi lembaga misalnya lembaga kursus misalnya. Contohnya India misalnya, contoh aja ya, India Yogyakarta ya. Ini berarti corporate, detailnya modul teknisi komputer misalnya, year 2019 City Yogyakarta. Nah diterbitin sendiri oleh India misalnya ya, nggak apa-apa juga misalnya begitu. Klik OK. Nah India Yogyakarta boleh juga. Ini berarti pengarahnya bukan orang ya, tetapi perusahaan. Nah misalnya gitu ya. Nah ini teman-teman kalau mau mundur, ini kan mundur nih, ini biasanya kan tadi mundur ya, berarti ini tadi ya, decrease indent, nanti tab, masuknya tab ya gitu. Jadi tadi pas enter kan dia sejajar tuh, dimundurin dulu baru di tab itunya depannya ya, bla 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 gitu aja ya. Nah ini kalau mau menggunakan citasi yang sudah ada boleh, nanti insert citation, pilih Rehan misalnya ya, jadi boleh kita menggunakan yang sudah gitu ya. Nah seperti itu. Nah bagian B nya misalnya B nya ini pakai heading 2 ya teman-teman ya, tadi kan A pakai heading 2 sekarang. Jadi klasifikasi hardware. Nah gitu ya, tab hardware dapat diklasifikasikan nanti pakai ini ya, satu supaya tidak masuk tadi ini ya, atau Ctrl Shift M, Ctrl M maju. Kalau nggak mau ngapalin pakai ini aja ya, pakai ini aja ya. Satu perangkat input 2, mungkin dijelasin ya, perangkat input adalah perangkat bla 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 gitu ya. Nah ini boleh ngutip juga, kalau ngutip di sini
ya, pembagian klasifikasinya. Nanti tadi apa? Review, reference ya. Oh, ngambil yang sudah ada, misalnya menurut Abdul Qadir. Nah, misalnya. Ya. Perangkat pemroses. 3 perangkat output. Yang keempat perangkat penyimpanan. Kelima perangkat nanti didefinisikan ya masing-masing ini. Oke, perangkat penyimpanan, perangkat telekomunikasi, komunikasi ya. Nah, begitu ya. Jadi nanti kemudian berikutnya bab. Karena bab tadi insert lagi ya. Layout, insert, break, next page ya. Setiap ganti bab ya, ini nanti layout, break, insert, next page. Nah, ini ada angka 6 ini ya. Nanti pilih heading 1 ya, otomatis nanti berubah sendiri. Gak usah dihapus, nanti klik heading 1, nanti berarti bab 2 ya. Bab 2, shift enter, alat input ya. Nah, A nya ini ini kan C ya, C ini ganti ya, klik kanan restart A ya. Tadi kan C tuh pada saat mengklik, ini kan normal dulu ya. Ini ketika headingnya ditekan itu kan C tulisannya. Nah, ini ganti klik kanan restart A ya. Di sini A. Restart A yang pertama adalah alat penuding. Nanti dijelasin ya. Alat penuding adalah bla 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 bla. Nah, terus nanti ngutip dari mana ya, jadi nggak boleh ngawur ya. Ini makalah soalnya ya, ini harus ada. Ini misalnya saya ambil dari India misalnya ya. Jenis-jenis alat penuding sebagai berikut. Bla bla blanya panjang ya. Nah, ini supaya di mepet sana aja ya teman-teman ya. Ini tadi dimundurin dulu ya, terus di tab gitu ya. Kadang-kadang sejajar. Nah, saya tidak mau sejajar, ini maunya di sini aja semua ya, sejajar sini ya. Kemudian satu ya, satu mau ada satunya ini, satu tab ya, oh ya, langsung aja ya, maaf, bukan satu ya, mouse mouse ya, mouse ini nanti ditebelin bold ya, kemudian ini dimundurin ya tadi ya. Jadi saya maunya tetap sejajar aja mouse, tapi nanti di heading 3 ya, klik kanan update heading 3, dia jadi heading 3 tuh ya, jadi heading 3. Tab mouse adalah alat penuding yang berbentuk mirip tikus gitu ya. Ini contoh aja ya. Ambil materinya dari ini ya, berfungsi untuk memilih atau
misalnya gitu ya. Nah ini juga sama, saya tidak mau ini sejajar, ini tetap begini aja ya, dimundurin nanti tetap di tab ya, jadi tetap biasa aja ya, saya maunya normal aja yang tidak perlu di setting gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian cari gambar tadi ya, insert kemudian picture kalau punya gambarnya. Kalau nggak punya gambarnya online ya, online cari mouse. Nah, mouse nanti jangan gambar tikus beneran ya, diinput nanti show all. Pilih-pilih yang disukai gitu ya. Tadi bisa pilih tipenya ya, tipenya clip art itu berarti bukan foto ya, tapi berupa gambar ya. Kalian cocok nih clip art. Udah foto asli aja ya, fotograf. Nanti pilih yang disukai, nanti insert. Nah ini nanti bisa dikecilkan ya. Nanti dirata tengahkan ya untuk gambarnya, silahkan dirata tengahkan, rata tengah. Rata tengahnya langsung pakai ini aja, biasa aja ya, nggak usah digeser ya, nanti tengahkan gitu aja. Terus nanti kasih caption, insert caption ini ya. Nanti labelnya new label ya, new label gambar. Nah gambar satu, kasih nama gambar mouse. Oh ya nanti diratain ya, mouse. Ini kan captionnya nih, tinggal diratain. Nah kalau supaya selalu rata tengah, ini diupdate tadi captionnya diupdate ya teman-teman ya. Nah supaya nanti selalu di tengah gitu. Yang kedua berarti heading 3 ya. Ada yang bingung nggak? Hidung 3, kemudian ini saya rekam nih tapi banyak ngobrolnya ya. Mouse, kemudian namanya apa kalau di touchpad ya, touchpad. Nah, nanti pengertiannya disebutin. Touchpad adalah, ini teman-teman perhatikan, ini kan dia sejajar ini ya, berarti dimundurin, jadi saya maunya tetap mepet sana ya. Touchpad, nanti tap aja. Touchpad adalah alat penuding yang berfungsi, ini contoh aja ya, berfungsi seperti mouse yang terdapat pada laptop misalnya ya. Nah ini silahkan searching dulu ya teman-teman. Nanti kemudian kasih referensi lagi, reference insert citation. Nah misalnya Rehan gitu. Kasih gambar lagi, misalnya tadi gambarnya insert online aja ya, touchpad. Nah ini touchpad, yang mana yang cocok kira-kira?
Nah, ini aja ya, sped. Gambarnya besar banget, nanti dikecilin ya, boleh ditengahkan ya. Gambarnya cukup begini, tekan sini, kemudian enter, insert, review, reference ya, reference, insert caption. Caption 2 gambarnya apa? Apa tadi? Touchpad ya, touchpad. Touchpad ya. Oke, gitu. Jadi nomornya otomatis ya. Jadi nggak perlu bikin nomor sendiri. Kemudian oke, ini 2 aja ya. Sebenarnya alat penuding itu banyak. Ya, kalau mau searching boleh. Contoh jenis alat penuding. Ada joystick. Nah ini ya. Ini kerjaan lama ini nanti ya, karena banyak ya, dan seterusnya ya teman-teman ya, dan seterusnya. Apa kelompok aja ya mungkin ya, mungkin kelompok aja karena banyak nih soalnya ya, banyak, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian alat input yang berikutnya adalah B, itu keyboard. Nah, kalau misalnya ada gambar di bawahnya. Sorry di bawah sini ya. Ya maaf, di sini waktunya masih cukup nggak ya? Oke, kemudian keyboard ya, berarti B. Ini B berarti heading 2. Ini kok ada begini, ini berarti belum normal ya. Kalau ada spasi di situ berarti ada yang tidak normal. Oke, B, kemudian keyboard. Nanti searching aja. Contoh ya, kalau searching dari web boleh ya, pakai referensi web juga, tapi jangan banyak-banyak ya. Soalnya banyak yang nggak jelas juga. Keyboard adalah, ini contoh aja ya, total. Atau kalau dari jurnal jadi gini, jurnal keyboard adalah file type -2 PDF. Berarti ini ngambilnya dari jurnal ya. Ini masih contohnya dari jurnal. Filenya darinya PDF. Ini contoh dari jurnal. Yang mana ya kira-kira? Kalau jurnal jarang ya tentang pengertian gitu ya. Oke, nggak usah pakai file. Ini kalau mau dari jurnal. Oke, nggak usah dari jurnal. Jarang kalau dari jurnal. Oke, keyboard adalah itu ya, nanti tinggal cari. Keyboard adalah, nanti tinggal di copy. Nah, ini kopinya copy terus pindah ke Word. Teman-teman, supaya tidak terformat dengan sesuai aslinya, nanti pilih paste-nya yang ini ya, keep text only. Perhatikan paste-nya pakai yang ini, keep text only ya, pakainya keep text only. Copy paste-nya. Kok harus pakai itu Pak? Mungkin ada yang tanya, kok nggak kontrol V aja gitu, pakai paste biasa. Nah, ini hurufnya berubah ya, perhatikan. Nggak sama dengan hurufnya sumbernya. Ya, sumbernya mana tadi? Ini sama dengan huruf ini. Padahal kita Times New Roman.
Nah, sehingga tadi saya batalin dulu ya. Paste-nya itu pakai yang ini, keep text only ya. Jadi paste-nya jangan sembarang juga pilihnya paste-nya kalau dari internet ya. Kalau dari naskah Anda sendiri di atas atau di bawah nggak perlu seperti itu. Nah, nanti keep text only sehingga tetap mempertahankan formatnya Anda gitu ya. Jadi jangan pastenya langsung dipaste gitu, nanti sesuai source-nya nanti. Ini kan hurufnya beda ya. Nah, ini huruf yang Anda miliki di sini ya. Nah, nanti kemudian jenis-jenis keyboard ya juga dijelaskan ya. Masing-masing subbab ini nanti tolong dijelaskan masing-masing jenisnya ya. Nah, jenisnya misalkan berarti 1. Nah, ini kan 3 tuh, ganti restart 1 ya, di restart 1. Misalnya Dvorak ya, Dvorak. Nanti searching lagi ya. Ya kalau dari internet tadi bisa juga ya, dari internet. Ini kan sumbernya itu dari sini nih. Ini kan judulnya pengertian keyboard ya. Ada penulisnya nggak? Ini nggak ada penulisnya. Nah, nanti kalau bikin referensi yang dari internet itu yang ini ya tadi ya. Berarti reference, kemudian insert citation, add new source. Sebenarnya sih harus dari jurnal ya. Ya ini tapi report aja berarti. Ya report. Saya ini memang tidak boleh sih sebenarnya kalau makalah ya, jarang yang boleh itu. Nah, harus dari buku. Autornya tadi karena bukan itu berarti dari mana tadi? Ini ya, dari eventcampus.com. eventcampus.com. Title-nya apa tadi? Title-nya pengertian keyboard ya. Ini tahunnya 2018 ya. Sudah banyak yang dibuka, ini membingungkan. Pengertian komputer, pengertian keyboard. Yearnya tadi anggap aja ya 2018 ya. Ke nanti publishernya sama aja kali ya. Ini sebenarnya nggak boleh sih ya, memang kalau nggak boleh dari artikel internet sebenarnya. City Jakarta gitu. Nah itu http event kampus 2018. Dvorak ya, dicari Dvorak keyboard. Nah ini adalah gitu ya. Ya ini biar cepet. Copy misalnya. Oke, kalau mau dari buku bisa kunjungi Google Books ya. Google Books-nya misalnya Dvorak aja tadi, Dvorak. Nanti pilih more, kemudian books. Ini karena settingan saya bahasa Inggris ya, jadi buku-bukunya bahasa Inggris. Kalau Anda
bahasa Indonesia juga bisa ya. Nanti pilih tools ya, ini karena bahasanya bisa diganti nggak ya? Saya ini bisa sih dia bahasa Indonesia ya. Nah ini kalau mau cari buku bisa dari sini, nanti bisa dilihat Forak ya, halaman 30, nanti baca aja atasnya bukunya apa, itu bisa. Ini kalau mau dari buku, sebenarnya yang diperbolehkan itu hanya dari buku. Nah kemudian tadi bisa disisipkan dan seterusnya ya teman-teman. Ini Forak, kemudian QWERTY 3 dan lain-lain ya, cari sendiri. Kemudian scanner, nanti kalau mau searching alat input apa aja bisa searching juga ya. Alat input nah ini ada keyboard, mouse, mikrofon, tapi pengelompokannya tadi berdasarkan itu ya tadi ya, penuding, kemudian keyboard, mouse, mikrofon, scanner misalnya, boleh menggunakan itu dan lain-lain ya. Kemudian alat input sudah ya ini ya, alat input scanner dan seterusnya ya. Kemudian kalau mau ganti bab lagi, ini 6 menit lagi ya, bab untuk bab berarti ini insert brick ya, layout brick dulu, kemudian next page ya, next page, kemudian pilih heading satu lagi ya, heading 1 ini berarti bab 3 ya, nanti shift enter ya, alat output ya, nanti dibagi lagi alat outputnya banyak banget ya. Ada ini restart ya, restart, klik kanan restart ini ada macam-macam, ada printer dibagi lagi ya teman-teman, harus membaginya ini cari cara ini supaya bisa terbagi. Printernya 1, ini restart lagi, klik kanan restart 1 misalnya dot matrix ya, ini juga dikasih ya bla 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 gitu ya. Dikasih gambar ya kalau perlu, setiap bagian ada gambarnya tadi. Itu aja ya, dot matrix dikasih gambar juga. Terus ini apa gitu ya, biar cepet ini soalnya waktunya mau habis ya. Nah ini tadi sini mepet sini, terus di sini tap aja. Saya maunya mepet aja ya, nggak usah disejajarkan. Ada 2 misalnya, pakai heading 3 ya berarti ya, tab, ini kalau perlu klik normal ya bisa juga gitu, terus tinggal di tab depannya. Nah jadi kalau dia masuk klik normal terus di tab depannya, atau dimundurin. Nah ini untuk makalah ini begini bentuknya. Nah seterusnya ya, ada bubble jet, ada dan 3 dan seterusnya ya, nanti 3 DST. Nah DST
Ini karena ada banyak ya tadi ya, di pendahuluan itu kan klasifikasi hardware ada 5 ini, jadi Anda 5 bab ya buatnya ya. Jadi 5 bab dan seterusnya. Misalnya bab, saya loncati aja ya bab-babnya ya. Jadi tadi layout, bricks, nanti berkelompok aja ya, mungkin satu orang satu kelompok 3 orang ya. Mungkin dibagi bab ini siapa yang ngerjain. Next 3, kemudian home heading 1 berarti ya. Bab 4 itu tentang alat pemroses atau teknologi pemroses ya. Tadi istilahnya kok pakai alat ya, teknologi. Oh ya boleh, perangkat pemroses. Disesuaikan aja ya. Kita ganti aja istilahnya perangkat. Yang ini perangkat ya. Nah itu seperti itu ya, jadi perangkat mending scanner. Ini sebenarnya ada B nya ya, output itu ada monitor juga. Perangkat pemroses ini boleh di bla bla bla, di sini juga boleh sih ya. Pemroses itu apa? Boleh seperti ini ya nanti. Terus nah nanti kalau mau A berarti nih kan B itu ya di restart. Nah di restart itu pemroses CPU ya, CPU bla bla bla. Ini nanti ada jenisnya CPU ya, versi prosesor. Ini prosesor ya, prosesor. Tadi dinormalkan, nanti di tab depannya ya. Nah begitu misalnya. Ada RAM. Oh ini CPU aja ya, CPU, benar CPU ya, atau prosesor aja, udah prosesor. Nah nanti mungkin boleh dibagi, mungkin ada teknologinya ya, mungkin AMD gitu, pokoknya dibagi ya, ada strukturnya. Nanti restart, ini restart satu prosesor, misalnya Intel misalnya, yang kedua AMD, dan seterusnya ya, nanti sampai bab 5 bab 6 ya berarti ya, ada tadi sampai komunikasi, soalnya sampai hardware apa jaringan ya. Nah kalau udah selesai, kita contohkan daftar pustaka ya teman-teman. Jadi kita buat daftar pustaka. Ini saya layout, brick, waktunya mau udah habis soalnya. Brick next page, kemudian bikin daftar pustaka. Ini pilih heading 1 ya, daftar pustaka. Cara bikin daftar pustaka otomatis ya, reference table of insert ini ya, ini tinggal pilih modelnya. Ini aja deh. Nah itu ya, nanti ininya dihapus aja, bibliografinya, tulisan bibliografinya dihapus. Atau di sini ditulis daftar pustaka ya boleh. Daftar, ganti daftar pustaka. Yang atas saja yang dihapus ya. Tadi saya salah, berarti tidak perlu menulis daftar pustaka.
ini pakai heading 1. Jadi otomatis ya, daftar pustakanya otomatis. Kemudian bikin daftar isi. Daftar isi juga otomatis. Nanti kemudian pilih reference table of count. Oh iya, sebelum daftar isi penomoran halaman ya. Penomoran halaman. Jadi sebelum Anda buat daftar isinya sudah harus penomoran halamannya udah benar gitu. Nah, yang ini bisa pilih layout. Kemudian oh sorry nanti double klik aja ya Bapak ya. Di sini nanti pilih di double klik aja, nanti kemudian page number, current position aja, pilih 1, kemudian pilih format page number, kemudian pilih Romawi ya, angka Romawi ya. Nah, ini kemudian ditengahkan, tengah ini ya, nah ini tengah 2, 3, 4. Di sini tulisannya nggak ada ya, karena ganti section tadi. Kenapa kok di sini nggak ada kali? Karena pakai section ya. Kalau Anda pakai section dia akan terus penomorannya, karena tadi saya pakai section. Nah, ini link to previous-nya dimatikan. Kemudian sama caranya, page number, current position 1 ya, kemudian page number, format page number. Di sini start at 1 ya, standar at 1. Jangan lupa ditengahkan seperti biasa ya, biasa aja tengah gitu ya. Nah, ini nomornya udah otomatis. Yang ini jangan di tengah ya, ini di atas. Kalau dia bab tulisannya itu di tengah. Kalau enggak bab suara saya hilang. Kalau enggak bab itu ditaruh di atas. Itu caranya gimana? Ini double klik ya. Kalau yang pertama kan tulisannya first page, bisa membedakan nggak tulisannya ini first page, yang sini tulisannya footer section 3. Ini dimatikan previewsnya ya, ini dihilangkan aja. Ini tidak hilang ya teman-teman ya, tetap ada, jadi nggak ngaruh dia ketika, karena Anda tadi break. Nah, kemudian double klik bagian sini atas sini, kemudian sama caranya page number, current position 1, current position gitu ya, kemudian rata kanan. Nah, kanan ya. Jadi kalau pas bab itu penomorannya di tengah, kalau enggak bab dia di atas ini. Biasanya kalau skripsi begitu ya. Ini ngajarin aja, siapa tahu besok mau tugas akhir, oh penomorannya begitu ya. Kalau pas bab itu di tengah, kalau enggak bab di kanan gitu ya, ini di kanan. Ketika bab di tengah, ketika enggak bab, oh ini bab juga ya, sudah bab juga ya. Seandainya ini enggak bab misalnya ini ya, nah itu dituju di sini kan, bisa lihat ya kan. Tapi kalau begitu bab dia di tengah otomatis. Ada yang bingung nggak? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Kemudian jadi penomorannya begitu, ketika ada bab dia penomorannya di tengah. Ini kan bab, penomoran halamannya di tengah. Kalau nggak bab penomorannya di kanan atas. Kalau bab di tengah bawah ya. Gitu. Nah, sekarang bikin daftar isi secara otomatis. Bikin daftar isi secara otomatis. Nah, cara bikin daftar isi secara otomatis tadi sama sih ya, reference, table of contents. Langsung pilih dari sini juga boleh ya sebenarnya ya, tapi oke, saya bikin custom aja. Custom, nanti leadernya boleh pilih ya, leadernya boleh. Modify cancel. Sebentar. Option. Nah, ini
kedalamannya boleh sampai heading berapa ya, kalau mau sampai heading 4 ya boleh juga. Tadi cuma 3 sih heading kita ya, klik hyperlinknya nggak usah ya. Kemudian mau masuk menjorok boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Silahkan, nanti boleh gitu, nanti klik OK. Ini udah otomatis jadi ya. Jadi kalau mau spasinya 1 boleh juga, kontrol 1 ya, kontrol 5 1,5 pakai, atau pakai ini tadi, pakai ini juga boleh. Ini udah jadi daftar isinya seperti itu. Jadi daftar isi tidak buat sendiri ya teman-teman ya. Nah kalau mau update ini tadi di break ya, ini keliru nih. Kenapa keliru? Karena tadi tidak di break. Sini ya, layout, break, next page ya. Nah kalau Anda break, dia pindah ke bawah itu penomorannya. Dia udah tahu ya kalau pas ada judul di atas, dia nggak mau di itu di atasnya otomatis. Nah kalau daftar gambar berarti reference, kemudian insert table of figure ya. Nggak usah ada hyperlinknya. Oke, nah itu daftar gambarnya sudah keluar ya. Jadi daftar gambar juga otomatis ya. Itu mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak ada cukup sekian ya. Cukup sekian, nanti dikirim pakai tugasnya berarti membuat makalah tentang perangkat hardware atau perangkat keras. Jadi ada pendahuluannya. Jadi nanti ini layoutnya saya kirim ya. Sebenarnya sih kalau udah ada layoutnya tinggal Anda tiru gitu ya. Nanti tinggal update. Daftar isi itu kalau berubah teman-teman ya, misalnya ini ada perubahan ya, itu tinggal diupdate. Cara ngupdate nomor ininya, ini tadi kenapa ini keliru ya, karena tadi breaknya ini harusnya break home, layout, break, next page. Nah ini hilang nomornya, dia pindah di bawah. Kok hilang ya? Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi muncul ya. Link previousnya dihilangin, kadang-kadang lupa hilangin link previousnya, jadi tetap muncul. Ini kalau pas daftar isi di tengah, kalau nggak daftar isi di atas. Gitu. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak kita cukupin, ini udah lewat cukup lama ya. Cukup lama. Kalau nggak nanti ini saya kirim formatnya ke tugas ya sebagai format. Oke itu dulu. Kalau nggak ada saya cukup.